Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Firdaus, NIM 610102027. Pada pagi hari ini terkait dengan segala profesi saya refleksi mata kuliah yang saya pilih yaitu teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, teknologi dalam pembelajaran menjadi salah satu hal yang penting di era sekarang ini. Melalui teknologi, semua orang mendapatkan informasi dan memiliki peluang pendidikan yang baru. Saat ini banyak sekolah di Indonesia sudah memanfaatkan komputer, tablet, ponsel pintar, dan perangkat teknologi lainnya dalam proses pembelajaran. Nah, pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran kemarin itu terdiri dari beberapa topik. Topik yang pertama itu terkait dengan perkembangan teknologi media dan pembelajaran. Topik yang kedua itu membahas tentang lingkungan belajar abad ke-21. Topik yang ketiga tentang teknologi dan media untuk pembelajaran. Topik yang keempat memanfaatkan perangkat digital. Topik yang kelima perangkat web dalam pembelajaran. Topik yang keenam itu pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Topik yang ketujuh itu meningkatkan pembelajaran dengan multimedia. Topik yang pertama perkembangan teknologi media dan pembelajaran. Di dalam topik pertama itu membahas tentang yang pertama perkembangan komputer dari tahun 1970 sampai sekarang, yang dimana sekarang sudah era canggih, dimulai dari yang pertama itu perangkat hardware atau perangkat keras. Kalau dulu itu masih mesin ketik, kalau sekarang sudah bentuknya printer, dan printer sekarang itu sudah canggih-canggih karena sudah dapat disambungkan langsung melalui smartphone. Yang kedua itu pemanfaatan perangkat TIK dalam pembelajaran abad ke-21, dan yang ketiga itu ada dampak TIK di sekolah, pengajaran dan pembelajaran TIK dalam bidang pendidikan. Topik yang kedua lingkungan belajar abad ke-21 itu berisi tentang teknologi dan media pembelajaran. Yang kedua guru digital dan siswa digital. Guru digital dan siswa digital ini lebih prefer sewaktu uji kemarin. Terus yang ketiga ada lingkungan belajar yang efektif, dan yang terakhir ada masalah kita. Kenapa pada masalah kita? Kemarin waktu COVID-19 itu banyak terjadi permasalahan karena guru dituntut untuk membuat video pembelajaran, sedangkan video pembelajaran itu terdapat beberapa guru yang ambil langsung dari YouTube tanpa disertakan sumber ataupun izin kepada pemilik hasil karya tersebut. Topik yang ketiga teknologi dan media untuk pembelajaran itu berisi tentang prinsip pembelajaran yang efektif. Prinsip pembelajaran efektif itu yang pertama melakukan penilaian di awal pembelajaran karena untuk mengetahui kemampuan dari peserta didik itu. Setelah itu membuat tujuan pembelajaran. Setelah membuat tujuan pembelajaran, nanti bagaimana guru itu mengetahui bagian dari peserta didik karena peserta didik semuanya tidak dapat disamaratakan. Terus setelah itu langsung mengembangkan keterampilan metakognitif mulai dari kolaborasi, inovatif, kreatif. Setelah itu guru memberikan stimulasi rangsangan untuk interaksi sosial karena ada beberapa dari siswa itu dia pintar dalam hal non-verbal, tapi pada saat verbal dia kalau mau mengungkapkan itu susah. Itu juga sering terjadi sewaktu dulu saya kebetulan ngajar di Kudus, itu banyak sering terjadi. Anaknya itu pintar di dalam pengetahuan, tapi dalam dia mengungkapkan akhirnya itu susah. Nah itu guru kenapa harus memberikan stimulus tentang interaksi sosial. Setelah itu guru memberikan contoh konteks yang sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa materi ini penting untuk kalian? Mengapa materi ini berguna untuk kalian? Karena berfungsi untuk kehidupan sehari-hari. Setelah itu peserta didik dilibatkan dalam proses kegiatan pembelajaran. Yang terakhir memberikan feedback umpan balik kepada peserta didik supaya pembelajaran itu aktif dan efektif. Yang kedua ada prinsip penggunaan teknologi yang efektif. Prinsip penggunaan teknologi yang efektif ini bagaimana guru dan peserta didik dapat mengakses teknologi yang ada yang telah diberikan. Terus yang ketiga prinsip penggunaan media yang efektif. Topik yang keempat itu pemanfaatan perangkat digital, itu tentang strategi penggunaan perangkat digital di kelas. Yang kedua jenis sumber belajar digital. Yang ketiga keuntungan menggunakan perangkat digital. Yang keempat batasan penggunaan perangkat digital. Batasan ini sangat penting karena mengingat
anak sekarang sendiri sudah lebih canggih daripada kita, dia dapat mengakses apapun yang ada di smartphone-nya. Nah, seperti itu kita harus tetap memberikan batasan dan memberikan edukasi bahwa semuanya itu yang ada di internet itu tidak baik. Yang terakhir ada jenis aplikasi untuk digunakan dalam pembelajaran. Topik yang kelima itu perangkat web dalam pembelajaran, ada web 1.0 dan web 2.0. Yang kedua adalah kita biasakan sumber belajar web 2.0 dalam pengajaran, dan yang terakhir keuntungan menggunakan web 2.0 untuk pengajaran. Seperti yang kita tahu, web 1.0 atau 1.0 itu adalah sebuah web yang dimana penggunanya itu bersifat pasif, sedangkan web 2.0 itu penggunanya sudah dapat inovatif, kreatif, dan dapat mengeluarkan argumennya sewaktu mengakses di internet. Lalu yang keenam, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Itu kemarin ada akses ke strategi sumber materi, terus kemudian ada strategi dan pendekatan. Yang ketiga ada jenis sumber belajar berbasis teknologi. Yang keempat ada keuntungan pembelajaran jarak jauh, atau batasan pembelajaran jarak jauh dan mengevaluasi sumber belajar online. Tapi yang terakhir itu meningkatkan pembelajaran dengan multimedia. Multimedia pembelajaran, ada peningkatan kualitas pembelajaran dengan multimedia, dan yang terakhir meningkatkan pembelajaran dengan audio, video, dan teks. Nah, setelah saya belajar kemarin tentang mata teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, saya dapat yang pertama, saya mengetahui tentang teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, saya mengetahui bagaimana cara menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik abad ke-21. Karena kalau kita tidak memilih media atau kita kurang tepat memilih media pembelajaran, nanti bisa jadi akan mengalami dosa. Soalnya ini terjadi di waktu saya PPL 2 kemarin. Dan yang terakhir, saya dapat membuat inovasi pembelajaran. Ini ada video pembelajaran yang kemarin sebagai tugas terakhir pada topik 7, itu yaitu membuat video pembelajaran. Ini video yang saya buat yaitu tentang materi Ada video ini berisi tentang teknik dasar dan soal yang sebenarnya dan khususnya konvensional. Kali ini cara memukul bola terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada pukulan forehand dan yang kedua ada pukulan backhand. Teknik yang ketiga yaitu adalah cara melangkah atau biasa disebut teknik yang pertama yaitu adalah teknik memegang grip. Nanti saya sudah bilang terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada forehand dan ada backhand. Kita akan praktek. Nah, ini saya beri intronya supaya ada sedikit kata-kata biar video itu tidak bingung. Paket terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada grip, yang kedua ada paket, dan yang terakhir ada kepala raket. Nah, ini juga saya berikan contoh yang salah supaya viewers tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu terdapat contoh pegangan yang salah yang biasa orang lakukan pada saat bermain bulu tangkis. Lanjut ke teknik yang kedua. Teknik yang kedua ada
beberapa anak yang masih kurang aktif. Nah itu di kurang pengambilan strategi atau pendekatnya itu kurang begitu. Jadi saya ambil yang sisi. Setelah Pak, inovasi pembelajaran. Nah, setelah saya belajar tentang teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, saya punya inovasi yang atau ide saya yaitu membuat game interaktif pada masa didik berupa kuisis pada pembelajaran teori dalam kelas. Seperti yang kita tahu, pembelajaran PEJAS atau PJOK itu siswa mindsetnya udah pengen sepak bola, padahal di materi itu beberapa ada yang belajar teori nggak perlu di kelas dalam kelas. Nah permasalahannya itu pesan didik biasanya kalau teori dalam kelas itu malas-malasan atau bosan. Nah oleh sebab itu saya ingin membuat game interaktif pada peserta didik supaya peserta didik itu mempunyai rasa senang dan mempunyai rasa semangat pada saat belajar teori dalam kelas. Ini ada rencana tidak lanjut saya. Ilmu yang saya dapatkan di kampus waktu kemarin kuliah, saya terapkan dua berupa game interaktif kuisis. Harapannya anak aktif dan senang dalam pembelajaran. Alhamdulillah kemarin waktu saya PPL 2 saya dapat menerapkan inovasi ini sekaligus menjadi PTK saya. Karena problemnya itu hampir sama seperti hipotesis. Hipotesis saya itu kan tadi pembelajaran pada saat teori itu mengalami rendahnya motivasi belajar. Nah, oleh sebab itu saya ambil masalah ini untuk saya jadikan PTK. Ini ada beberapa dokumentasi kegiatan pembelajaran menggunakan pembelajaran game interaktif kuisis. Kebetulan saya kemarin berada di SMP Negeri 1 Semarang. Gambar yang pertama itu saya sudah menjelaskan dan memberikan informasi cara menggunakan aplikasi kuisis setelah saya beri materi kesehatan khususnya. Terus yang di gambar kedua itu peserta didik sudah mulai mencoba membuka aplikasi kuisis, mengeksplor apa saja fitur-fitur yang di dalam kuisis tersebut. Terus gambar yang ketiga itu peserta didik mulai mengerjakan soal yang ada di dalam aplikasi. Setelah tadi mencoba, peserta didik mulai mengerjakan soal. Dan gambar yang keempat itu ada guru pamong, kebetulan guru pamong kemarin waktu saya mengajar itu mengamati karena sebelumnya guru pamong itu belum pernah menggunakan media pembelajaran interaktif kuisis ataupun kabut. Karena guru pamong itu kemarin saya tanya hanya menggunakan media video. Nah sedangkan video kalau kemarin sebelumnya saya tampilkan itu anak-anak udah bosan. Setelah saya melakukan game interaktif ini anak senang dan anak ingin mencoba. Nah mungkin itu yang dapat saya paparkan pada pagi hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Joko atas informasinya. Kemudian kami ketiga misalnya instruksi yang pertama mungkin Pak Gubernur bisa. Iya. Nah, Pak Mafid itu baru saya nanti biarkan saya memimpin dari siapa yang untuk yang lain nanti diingat ya seperti ada diharapkan 3 menit ya. Ini lebih semangat sekali. Oke, Mas Jafar sendiri tadi memaparkan tentang teknologi. Terus kan, memang sekarang itu teknologi itu sangat luar biasa, gitu kan? Semua aktivitas kita, semua kegiatan kita memang paling dikenal itu lewat teknologi, kan seperti itu. Tapi menurut panjenengan, apakah mungkin guru tergantikan dengan teknologi? Menurut saya bisa jadi Pak, karena sekarang ada AI. Nah AI itu kan untuk memudahkan. Nah itu apabila terjadi kelamaan minat gurunya itu tidak ada, lama-lama tergantikan dengan AI. Itu bisa terjadi, bisa kemungkinan terjadi. Karena semakin bertambahnya zaman, semakin bertambahnya zaman, semakin juga perkembangan teknologi itu semakin besar. Kemungkinan bisa terjadi. Di dalam sekolah pembelajaran itu yang harus diberikan peserta didik ilmu terus contoh melalui dengan tingkat laku apa itu penting attitude sekarang karena dengan peserta didik setelah COVID-19 attitude-nya semakin yes
Jawabannya adalah di attitude sebetulnya. Karena jawabannya di attitude, seberapa besar teknologi dan apa bisa mempengaruhi tentang attitude? Besar sekali Pak, besar sekali karena semuanya itu sekarang sudah global. Anak-anak sekarang contohnya buka scroll TikTok, di komentar itu sekarang sudah ada di sensor Pak. Jadi anak-anak terkadang banyak sekali paling waktu saya jumpa itu berkata kasar. Iya, nanti good attitude atau bad attitude. Iya, Bad attitude berarti kemungkinan besar guru tidak mungkin bisa terkendali oleh teknologi. Kemungkinan besar. Karena apa? Oke, sekarang kalau kita bicara tentang ilmu, panjenengan bisa ketik www pakai Google, semua di sana ada. Teknik apa, cara apa, bahkan sains itu di sana ada. Tapi itu tidak bisa terkendali. Makanya sekarang pemerintah menerapkan penguatan pendidikan karakter yang itu tidak mungkin bisa digantikan oleh teknologi. Betul Mbak? Yes. Makanya sebagai seorang guru, attitude-nya juga harus sangat luar biasa. Kan seperti itu kan. Kalau hanya melihat video pembelajaran, melihat video anak, attitude-nya sangat jauh. Karena attitude itu harus bersinggungan, bersentuhan dengan itu. Bahkan harus melihat contoh figur gurunya. Makanya tadi saya lihat panjenengan videonya sangat bagus. Tapi untuk maaf ya Mas, videonya sangat bagus. Tapi untuk pelatihan bukan untuk pendidikan. Karena kalau nanti bicara tentang pendidikan, saya itu paling paling semangat ketika guru attitude-nya harus nomor satu. Jadi bagaimana cara panjenengan berdiri, bagaimana cara panjenengan menggunakan pakaian, bagaimana cara panjenengan bertutur kata, gestur panjenengan itu harus menunjukkan perilaku seseorang guru. Tadi wis wapi juga video di kamera ini terang ya kan, penjelasannya juga untuk si terakhir kamu menunjuk. Kira-kira kalau panjenengan ditunjuk, Mas, iya Mas ini. Saya mau tanya. Singgung pasti tersinggung. Apalagi masalah kan, sebenarnya artinya kemarin ngajar di SMP 1 Semarang. Enak banget ya seperti itu Semarang. Tapi seiring sekarang juga seperti saya di waktu S1. Soalnya sebelum saya waktu COVID kan masih ngajar di sana. Itu emang berbeda. Jadi mulai dari kemarin kita melakukan anak, kemudian pola pikirnya anak itu kan emang prosesnya itu beda COVID-19. Iya, makanya caranya guru harus betul-betul yang pertama itu memang hidupnya gimana kembalikan dari seperti itu. Karena saya masih terlalu yakin yang membawa kesuksesan itu adalah attitude. Bahkan kalau panjenengan bisa lihat pendapat-pendapatnya orang, kenapa sampai sekarang Raffi Ahmad sebagai seorang artis dirinya terlalu di atas. Padahal kalau banyak orang bilang beliaunya itu acting yang biasa saja, gitu kan? Nyanyi juga biasa saja. Kan? Tapi apapun yang attitude-nya sangat luar biasa. Baiknya sangat luar biasa. Nah ini kedepannya sebagai seorang guru, dia tadi attitude yang ditunjukkan ke siswa anak. Guru PJOK itu kan sebagai garda terdepan. Ya, panjenengan lagi ngajar, anak api-api, Mas, tolong kayak diterima lomba guru PJOK. Ya toh, mau ngomong dodol dengan jualan di depan sekolah, Mas, buat tolong ada siapa ini? Berarti Mas, itu buat ditolong. Jangan suruh jualan di situ, guru PJOK. Ya kan? Terus ada orang bocah semaput pun guys, wah saya guru PJOK ada apa? Karena kita sebagai guru PJOK memang selalu menjadi garda terdepan, ya attitude-nya harusnya dari panjangan itu mau sapi, tapi kalau ada pembelajaran nanti saya pasti direvisi pas pembelajaran, karena kehidupan panjangan apalagi tadi bisa api-api kok berhimpun kenapa nggak pakai klip gitu kan misalnya kan panjangan bisa lebih leluasa. Ini adalah wah, tambah ganteng sih.
Nah, nanti bisa di apa namanya ditingkatkan, diperbaiki. Terus memang cita-citanya itu jadi guru. Kalau jujur dulu sebelum saya jadi guru itu saya belum pengen. Tapi setelah saya dulu apa namanya sewaktu setelah lulus grad itu kan saya sempat dulu S2. Nah itu nanti dulu karena ada sesuatu yang harus saya apa namanya kerja. Nah itu adalah kok ada lowongan guru, terus saya coba di situ lama-lama di sini. Terus sekarang Dulu kan ngajar di sini Pak, tapi kan kalau PPT kan semua kan harus bisa. Ya, terus pengalaman apa yang pengalaman saya tuh saya jadi tahu anak ini tuh senengnya gimana dan nggak senengnya. Terus saya jadi tahu karakteristik anak itu seperti apa. Habis itu apa namanya saya jadi tahu gimana cara saya pribadi setelah saya PPT. Sebelumnya saya ngajar ya menurut guru saya itu ya dan guru saya juga belum tentu sesuai dengan pembelajaran dasar karena masih tempo tadi setelah saya lihat itu pakai HP, semua pakai HP karena semua sama kan, apalagi sekarang SMP ya, apalagi sekarang memang SMP semua pakai HP. Kira-kira ada yang menyuri-nyuri nggak sih? Misalnya itu teknologi, buka tulisis pada kan yang arpok pakai video, karban sampai kawan contoh, tak buka lihat, ada nggak? Kalau kemarin sewaktu saya kemarin awasi satu persatu, itu belum ada karena saya itu fokus Pak, saya kan kasih waktu cuma 2 detik sampai 3 detik. Nanti kalau lewat dari itu kan soalnya saya dia itu belum ada. Tetapi kalau kemarin sewaktu ujian itu beberapa persen dia ada buka tabs lain WA itu aja. Terus solusinya Solusinya ya memberikan pengertian, memberikan edukasi dari kembali lagi lah itu disiplin. Beberapa sebenarnya misalnya cuma Tetap nggak bisa. Iya nggak bisa. Terus strategi gimana? Strateginya ya tetap awas tadi ya. Sampai anak-anak itu Punya pemikiran berkelompok. kalau ujian itu kan bisa. Enggak waktu nggak ujian, kalau ujian memang satu-satu kan. Ya. Kalau yang tidak ujian, Nah, ujian saya selalu ada. Nanti saya pilih kelompok-kelompok itu berapa. Nanti dari kelompok itu cuma hanya menggunakan satu informasi. Kemarin saya juga ingin menerapkan namanya posplan. Itu nanti jadi terdiri dari beberapa kelompok saya bagi. Kemudian salah satu kelompok itu membawa handphonenya masing-masing. Dan nanti saya beli barcode gambar itu. Nanti anak itu scan. Dan nanti di dalam barcode itu nanti ada tugasnya. Itu kemarin saya bikin itu, tapi saya tidak jadikan proses. Akhirnya saya ambil lulus. Kemarin cara saya ini. intinya guru itu dalam orang ya, apapun kadang-kadang Mas Dava apa namanya di kelas A dengan metode pembelajaran A dengan teknologi A bisa berhasil, tapi begitu pindah di kelas B belum tentu nanti beda kan gitu kan ya. Karena memang anak sekarang itu butuh sosok figur dan contoh, tapi kalau hanya apalagi SMP kan ayo jangan seperti itu, oh sangat bisa itu kita harus punya ya. Oke, itu dari saya, semoga sukses. Terima kasih. Untuk rekan-rekan yang lain, barangkali kita akan cek waktu yang bersekian karena kalau itu juga yang ada, maksudnya nanti kita akan jadi sesi pagi ini beribadah sakit yang 12. Artinya peluang untuk masing-masing adalah maksudnya 30 menit dari presentasi dan kita jawabnya. Kita nanti monggo dan kalau akan bisa mendapatkan banyak masukan, terusnya bisa berhitung. Ya, beberapa saya hanya beberapa mengkonfirmasi ya. Tadi Pak Gunawan sudah bertanya. Teknologi memang ini sudah tidak bisa dihindari ya, tapi faktor penentunya adalah manusia. Tadi Pak
menjelaskan masyarakat bahwa aktivitas itu adalah bagian yang penting, sangat penting bahkan ya. Kenapa mendengar bahwa suksesnya seseorang dalam mengarungi suatu profesi itu satu di antaranya yang mempengaruhi adalah aktivitas, atau bahkan kalau saya berbicara lagi sebenarnya yang berperan dalam sukses seseorang itu bukan semata-mata kita menguasai atau lulus dalam mata kuliah tertentu yang dibebani bobot SKS tertentu. Ada pernyataan yang mengatakan ini hanya penelitian, bukan pernyataan saja, bahwa sebetulnya sumbangsih ilmu pengetahuan yang secara khusus dipelajari tentang kuliah itu sumbangsihnya tidak lebih dari 50%. Artinya ada 70% bahkan lebih yang tidak diajarkan punya bobot SKS yang sebetulnya itu sangat penting yang mendukung sukses tidak dari seorang dalam mengambil karir. Pendapat itu atau tidak? Karena aktif itu penting ketimbang ilmu. Apabila ilmu itu tinggi tapi tidak ada aktivitas yang memudahkan, yang penting itu aktif. Jadi kalau kita meminjam budaya di pesantren itu bahwa mempelajari ilmu dan adab itu yang diutamakan atau dipertahankan adalah adabnya. Mempelajari adab barangkali tidak mengangkat waktu, karena mungkin selama perjalanan kita pukul itu mungkin adab itu adalah yang paling utama. Bahkan mencari ilmunya itu barangkali posisi gitu ya. Jadi kalau kita konfrontir dengan apa yang kita hadapi saat ini, saya kira bahwa sebetulnya tadi Pak sudah mengatakan akhirnya harusnya seperti ini. Kalau untuk penelitian istilahnya, penelitian itu ya pantaslah kalau itu dinamakan sebagai panutan di buku dan itu kalau kita mengatakan sertawa itu. Tapi pada kenyataannya tidak semua atau bahkan banyak pertanyaan atau semacam umur yang menyematkan kepada guru itu sebenarnya profesi guru itu adalah bukan profesi yang paling tinggi bagi kita. Ya, kenyataannya mungkin kalau orang tua yang punya anak kandung itu punya potensi tinggi, pasti yang dipilih pertama bukan guru. Mungkin apa? Ada apa? Mungkin dokter, bukan guru. Padahal di negara-negara maju itu guru itu kan posisi yang paling tinggi. Orang-orang yang akan dimasuk guru itu orang-orang yang tidak terpaksa, tapi adalah tertinggi. Ya, bukan orang terpaksa, tapi kenyataannya di tempat kita kalau kita konfrontir dengan orang kita, kenapa kamu masuk orang? Kenapa anda tinggi guru? Jawaban yang mau bisa terjadi ya ini terpaksa menggunakan cara yang lain itu ya. Jadi mohon maaf kalau ini adalah pintu masuk anda untuk barangkali bisa berubah, sedikit berubah dari apa yang anda punya sifat untuk berubah dari lingkungan yang paling kecil ya. Minimal anda memahami bahwa ternyata sebenarnya si guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Tapi mohon maaf hari ini pilihan itu kita bukan pilihan yang paling tinggi, tapi pilihan yang lebih terberat. Daripada tidak mulia, daripada tidak punya profesi yang lain, maka karena hari ini barangkali cenderung orang itu cenderung sebetulnya akan cenderung pragmatis, ya. Berapa banyak uang yang kita dapatkan dari profesi yang kita akan kerja gitu kan? Tadi bahwa mulia seorang hari ini masih tergantung dari berapa banyak penghasilan yang kita dapatkan dari profesi. Padahal kalau kita berkata dari fotonya dari ini diantara kata terlalu banyak pragmatis, tidak
tidak kurang banyak contoh yang menggambarkan orang yang tidak banyak. Sebetulnya tidak bermasalah dengan kebutuhan minimalnya, tapi ternyata juga tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mapan. Kayak sebagian mereka yang sudah mapan, ternyata juga masih rakus untuk berbuat curang. Itu juga maksudnya sisi dari pegawai pribadi itu masih ada. Ya, karena itu attitude itulah yang barangkali yang untuk Anda cermati bahwa sebetulnya kalau dia itu sukses itu tidak semata-mata karena banyak uang. Karena kalau masyarakat itu mungkin barangkali akan bisa menggunakan masyarakat dari hikayat ya, yang barangkali bisa kita gunakan. Ternyata ada sahabat Rasul yang ternyata dikatakan sudah bisa masuk surga tapi lambat 500 tahun daripada sahabat yang lainnya. Kenapa? Dia orang kaya. Nah, orang kaya itu kita perlu jawab lebih panjang. Orang miskin bertanggung jawab sedikit. Artinya sebenarnya apa yang kita terjadi di sini kalau marxisme berkaitan dengan uang dan sebagainya, sebenarnya itu adalah hanya ribuan dunia saja. Barangkali tidak banyak, tapi dia akan serius dulu, maka meyakini. Dan apalagi sekali kalau meyakini Anda itu bukan sebatas karena pengen jadi PNS atau pegawai, walaupun itu perlu dikerjakan bukan semata-mata itu. Kalau seandainya gagal di target dunia, maka minimal Anda setiap beraktivitas ya ada. Tidak ada karena kalau gagal dua-duanya ya tidak salah. Bersalah dunia di dunia, orang lain ayat tidak salah. Jadi ya kita ya. Nah, kalau sudah kedua saya sudah mau mendengar karena ini hubungan dengan informasi. Kalau informasi di bulan ini yang sakit itu tidak lebih dari 70%. Bagaimana caranya Anda bisa memastikan bahwa apa yang Anda cari di media apapun itu menunjukkan bahwa ini informasi yang salah. Nah, saya kalau masalah itu mungkin saya dapat lihat di media Pak, karena itu kan sudah banyak penulis dulu yang menulis. Kalau untuk sebelumnya sampai sekarang saya belum mengetahui. artinya ini ya karena ya informasi dari ini bahwa yang salah satu yang mempengaruhi informasi ini karena sering di kesalahan pun atau sesuatu yang tidak benar pun kalau diucapkan terus atau diviralkan terus seolah-olah menjadi sesuatu benar. Maka dari dulu itu nanti bisa memproses apakah yang kita cari itu benar-benar sebagai sumber yang sakit. Kalau nanti akan diberikan kepada siswa kita menunjukkan bahwa sumber itu atau informasi itu bisa membangun anak kita jangan sampai menerima sesuatu yang salah. Itu ya, kalau betul memang teknologi adalah bagian yang hari ini tidak bisa dihindari, tetapi ya kunci adalah pribadi sendiri. Ya, jangan sampai kita menerima informasi yang salah. Itu ya. Nanti ada cukup dari saya dan Pak Gunawan. Pak Gunawan masih ada? Kemudian untuk yang kedua, kemudian nanti sesi dengan Pak Martin disusul Pak Mas Jawa ya. Terima kasih Mas Jawa. Berikutnya